Pas jalan tuh melewati padatan orang-orang, langsung hawa-hawa tidak sedap itu langsung menusuk hidung. Ketika berpuasa kan bikin dehidrasi, level keringat itu makin kadar garamnya meningkat, ketemu sama bakteri yang ada di permukaan kulit kita. Nah itulah yang menimbulkan bau-bau. Makin lagi ya dok, berdesakan, panas Naik di transportasi perjalanan. Perubahan cuaca dan juga perubahan lingkungan ini biasanya akan cenderung mengubah si bakteri yang ada di permukaan kulit kita. Jumlah air yang tadi ketemu sama bakteri, apalagi airnya penuh dengan garam, jadi deh si bau badan tadi. Setelah kita berbuka dan juga setelah sahur, minum air harus cukup. Teknik minumnya 2-4-2. Ada nggak sih dok makanan yang emang pemicu gitu loh untuk bau badan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di bulan Ramadan kayak gini pasti dong kita pengen tetap seger, tetap wangi, apalagi kita tuh kan banyak aktivitasnya. Tapi tahu nggak sih, kalian harus tahu nih, kuman penyebab bau badan itu tetap bisa nempel di kulit kita walaupun kita udah mandi, ya. Nah, kita tuh kan ikhtiar dong, pengennya kan kita bebas dari bau badan. Seperti kalian tahu, ini kan ikhtiar kita karena kebersihan itu kan sebagian dari iman. Makanya aku pakai Bioregard Deo Protect. Ini tuh sabun antibakterial halal satu-satunya dan pertama di Indonesia yang mengandung tawas dan teknologi anti bau. Ini kece banget sih. Insya Allah bantu lawan kuman penyebab bau badan. Jadi badan kita itu, kulit kita gak cuma bersih, tapi wanginya itu jauh lebih lama. Dan ini insya Allah cocok banget nih buat bulan Ramadan. Ini ada 2 varian yang Masya Allah wangi banget. Ini ada tawas plus minyak zaitun dan tawas plus D5 Persia. Ini bisa bantu kita untuk jaga kulit tetap sehat dan lembut. Insya Allah aman digunakan oleh seluruh anggota keluarga setiap hari. Biar tetap pede dan fresh selama bulan puasa, yuk pakai Bioregard Deo Protect by Kuman by Bau Badan. By the way nih, alhamdulillah hari ini kedatangan lagi 2 penjaga keluarga yang Masya Allah banget. Ada dokter, ada influencer yang Masya Allah, artis juga sih sebenarnya kalau menurut aku ya. Tapi sebelum aku perkenalkan, aku hari ini nge-hosting gak sendirian. Aku akan ditemenin sama host papan atas yang Masya Allah papan di atas banget nih. Alhamdulillah kita satu orang tua, namanya Zaskia Sungkar. Hai kakak. Hai, ya ada dong, jangan ya, gitu. Makin satu Indonesia manggil gue kakak. Iya, nggak sedikit ya. Iya Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Senang banget loh aku bisa ada di Penjaga Keluarga Podcast ya. Gak sabar nih pengen nanya-nanya. Pengen mendengarkan gue, pengen belajar juga sih ya dok ya. Iya benar. Jadi hari ini sama seperti sebelumnya ditemenin sama dokter Kevin. Thank you banget hari ini udah datang. Bakalan dapat insightful banyak banget nih tentang kebersihan dan kesehatan keluarga ya dok ya. Ya, betul banget. Dan juga ada Dwi. Thank you Halo, banget Kak. udah datang lagi. Alhamdulillah. Alhamdulillah senang Ya. bisa main lagi. Mudah-mudahan Dwi datang di sini ya pasti bakalan relate banget nih sama keluarganya ya, yang anak-anaknya lagi super duper aktif. Gimana? Aktif banget nggak? Aktif banget, Masya Allah, keren ya. Pertama dokter dulu gimana dok? Kita kan lagi bulan Ramadan kayak gini, bener nggak sih dok? Kita tetap harus ngejaga ya dok ya. Bener banget, apalagi kadang-kadang kalau pas lagi bukber atau mungkin lagi terawih, ada yang bau badan mungkin di sebelahnya Oh, iya bener. jadi kurang nyaman ya. Nah itu yang kita bakal kupas tuntas hari ini. Masya Allah. Oke, jadi kamu akan membantu saya hari ini. Oh iya benar. Iya. Gue. Pertanyaan pertama buat Mawik dulu. Pertama, kepo deh kenapa dibilang Mawik sih? Karena abis punya anak itu kan jadi orang tuh manggilnya, kalau anak aku tuh manggilnya Mama Uwi. Oh oke. Soalnya di keluarga tuh semuanya ada yang dipanggil mama. Kayak kakak aku dipanggilnya Mama Eni. Teh aku dipanggilnya Mama Tih. Jadi supaya anaknya gak ketuker, kadang suka inisiatif Mama Uwi. Jadi orang-orang orang-orang ke bawah lah. Jadi ibaratnya ini aku kayak punya anak satu Indonesia kan. Oke. Gak apa-apa ibu. Gak apa-apa, ibu ya. Alhamdulillah dipercaya satu Indonesia. Insya Allah. Saat ibuan loh ibu dengan konten-kontennya yang lucu-lucu banget. Oh, Masya Allah ya kak. Sama dong, kita ngikutin The Sungkars juga. Kontennya sangat menginspirasi dan lucu-lucu ya. Kalau kita mah lebih nurut aja ya, mau nggak kurang kreatif sebenarnya. Oke, ini aku mau nanya nih, ini lagi di bulan Ramadan yang Masya Allah ya, ini udah setengah jalan kita ya.
kamu tuh tipe yang bukbernya itu quality time sama keluarga atau demennya tuh bukber rame-rame di luar? Jadi sebenarnya waktu dulu tuh aku sukanya tuh bukber tuh rame-rame Kak. Tapi semenjak punya keluarga, jadi seneng banget bukber di rumah. Terutama harus buat dulu nih jadwal bukber sama keluarga besar. Karena kalau keluarga besar udah kelar, jadi kalau tiba-tiba ada jadwal bukber dari temen SMA, SD, temen yang mungkin udah lama hilang gitu kan. Jadi kita ada waktunya nih gitu. Nah biasanya tuh aku suka banget bukber di rumah, soalnya lebih nyaman juga kan Kak. Ibadahnya juga enak juga, jadi lebih fokus. Cuma yang nggak memungkinkan juga untuk aku bukber bersama teman-teman di luar. Iya. Karena udah punya anak kan ya, jadi pengen di rumah ya. Jadi ribet Kak kalau misalnya mau sholat juga anak kayak bener. ikut juga dan rame. Kadang-kadang kan mendingan di rumah gitu kadang-kadang. Setuju, sama sih sama. Oh berarti bulan puasa padat banget ya? Bulan puasa bukan lagi Kak, Masya Allah padat banget. Alhamdulillah, karena kita bilang buka Iya. edisi Ramadan seperti Betul. kami. Memang edisi Ramadan untuk juga. wanita-wanita hijabers ini langsung padat Iya, jadwalnya gitu Kak. alhamdulillah. Berarti tadi mostly kegiatan itu banyak di rumah ya? Iya, enggak sebenarnya buka puasa kegiatan ya? banyak di luar, tapi aku usahain untuk buka puasa itu di rumah. Oke. Kecuali aku banyak kerjaan, mau nggak mau ya buka puasa di luar. Tapi udah dalam beberapa minggu ini ya banyaknya kadang-kadang di luar sih Kak, karena kerjaan juga gitu. Nah kan kalau di luar gitu ketemu banyak orang tuh. Betul. Ada pengalaman awkward gitu nggak sih, kayak lupa bawa parfum? Ini sesuai tema pembahasan kita hari Iya, ini ya iya. soalnya ya. Kan Pasti namanya banget, iya. kumpul-kumpul kan agak-agak Iya, Rizky kan kan? kalau misalnya kita kayak kumpul-kumpul bareng temen itu pasti ngerasa dong kalau misalnya kita nggak nyaman. Karena kan kumpul sama orang kan tentang kalau wangi badan tuh jadi tingkat kepedean ya Kak. Kalau orang tuh, jadi kadang nih ya, kalau dapat pujian wangi tuh malah lebih menyenangkan gitu loh. Betul. Daripada kayak cuma cantik banget hari ini gitu kan. Tapi kalau kayak wangi banget kayak wow, jadi sebuah prestis Bener. gitu menurut aku, karena tandanya kita jadi bisa menjaga kebersihan dan kesegaran juga. Nah, jadi kalau misalnya bukber bareng-bareng itu kan banyak orang maunya first impressionnya pasti dong wangi, segar gitu kan. Jadi pengalaman awkwardnya tuh pernah aku abis lari di GBK dulu. Biasa kan kalau misalnya ada kegiatan lain tuh pasti ada aja tuh barang yang ketinggalan Kak. Nah aku tuh mandinya itu numpang di kayak yang sports hub gitu loh yang ada di Plaza Senayan itu. Aku mandi di situ, udah mandi segala macem. Terus abis itu aku lupa bawa parfum gitu. Jadi kan kayak rasanya kalau walaupun udah mandi pakai sabun, bahan pendukung lainnya itu kan kayak parfum tuh kalau nggak dipakai jadi bikin nggak pede dong. Nah itu sih paling kalau ngerasa awkward tuh pasti kayak cium-cium kayak tapi udah wangi belum ya gitu. kayak ada yang hilang gitu. Iya. Apa yang kurang gitu. Kayak nggak swing gitu kan kalau kita lewat kan ya swing gitu. Itu sering kok kejadian di kita juga kan, kita berkuda kan soalnya. Jadi iya, sering iya. mandi di memang di stable gitu. Pulang-pulang tuh kayak apa ya, abis itu mau kerja lagi ada yang Kayak udah wangi belum ya, gitu insecure sendiri Bener. gitu kan, Bener, karena habis bener, olahraga bener. yang lumayan bikin cocok nih berkeringat. pembahasan kita hari ini nih, cewek-cewek Betul, aktif berarti kayak iya kita ya kan? Bun Iya, ya. Nah kalau dokter gimana Dok? Kan lagi Ramadan gini pasti teman-teman Iya. juga banyak yang bukber dong Dok. Tapi kan Bener. dokter kan tenaga medis juga sibuk. Iya, masih Bener. sempet gak sih Dok Kalau bukber kita gitu? lebih ke colong-colong sih jadi bukbernya di Insya Allah ruang di ruang jaga, di rumah sakit. Dan buat teman-teman saya doakan apalagi nakes di bulan Ramadan ini yang pastinya padat, sehat selalu buat kita semua pastinya. Amin. Terima kasih Dok. Nah pas banget nih ya, tadi kan pada cerita kegiatan kita tuh tetap banyak ya di bulan Ramadan kayak gini. Saking aktivitasnya tuh padet banget, kadang-kadang tuh jadinya mandi tuh kayak cuman satu kali ya. Padahal kita tahu nih, kita diajarinnya kebersihan itu kan, menjaga kebersihan itu kan adalah sebagian dari iman. Pas banget nih. Di episode kali ini kita bakalan ngupas tuntas, ngebahas tentang kebersihan, gimana sih caranya kita tetap bersih sepanjang hari di bulan Ramadan ini sampai Lebaran nanti. Nah Ramadan itu kan aktivitas kita padet banget ya, dari paginya lebih pagi lagi karena nyiapin sahur sampai malam. Tarawih itu kita pasti jadinya lebih malam daripada sebelumnya. Belum lagi habis itu ada kegiatan lagi, beres-beres segala macam. Lanjut, pokoknya persiapannya banyak banget, apalagi di tanggal-tanggal kayak gini persiapan buat mudik juga. Kerasa gak sih kalau misalnya akhirnya kita tuh
apa ini apa gue doang ya? Kerasa gak sih kalau mandinya tuh jadi kayak cuman sempetnya pagi doang, malam tuh kayak udah Iya, capek. setuju banget, Kok setuju. nyari temen doang? Ya, jujur iya banget Kak. Enggak sih, Karena kayak gue kalau mandi doang lagi gak kan sih malu. kalau mandi lagi kan kita nggak sempet ya Kak. Dari pagi udah berkegiatan. Iya bener gak sih? Kamu juga ya? Iya, apalagi kan kalau misalnya bulan Ramadan itu kan bukan cuma soal ibadah ya, Iya, tapi kita kan juga banyak kegiatan sosial, belum lagi event untuk bantuin teman, belum lagi kayak bukber bareng sama orang-orang terdekat atau sama klien gitu. Nah akhirnya aku tuh kan padet nih jadwalnya. Mungkin kakak juga ibu-ibu akan relate nih ya. Atau kalau Iya. bapak kita nggak tahu ya. Tapi dokter Apalagi sih kalau dokter padet kan sih. padatnya Iya, pasti di klinik gitu ya dok. Betul, Kalau ibu-ibu betul. kayak kita kan kita mulai dari pagi siapin anak dulu sekolah, terus siang aku mulai berkegiatan keluar, lanjut, terus abis itu kayak kemarin nih aku event hopping tuh sampai 3 event Kak. Wow. Jadi aku mulai keluar itu dari jam 3, aku lanjut event pertama ke temen aku, sejam aku langsung lanjut lagi naik ojol. Karena kan biar cepet ya jalanan ya. Jakarta Benar, Masya Allah benar, lagi benar. macet banget. Terus lanjut lagi ke event kedua, terus lanjut lagi ke GI ada live. Jadi itu dari sore sampai tengah malam gitu loh Kak. Dan itu kan mau nggak mau kita mandinya cuma sekali dong. Betul. Ya kan? Karena ya memang gimana caranya kita tetap berkegiatan, tapi yang penting saat kita mandi itu Kak, yang kita harus fokus untuk menjaga kebersihan supaya ketika kita berkegiatan sampai malam kita juga nggak ngerasa jadi nggak nyaman-nyaman banget gitu pas lagi berkegiatan. Itu sih. Tapi pernah gak sih kayak misalnya pas aktivitas gitu, pas lagi di bukber atau tempat umum, ada pengalaman tidak menyenangkan gitu ya soal berbauan itu, kan kita nggak bisa kontrol semua orang dong. Bener-bener. Kalau untuk aku sendiri sih sometimes aku ngerasa kayak sih aku udah cukup deh gitu, karena kan udah ada perlindungan yang kalau kita mandi juga pakai sabun yang memang untuk membunuh bakteri di badan. Habis itu ada tambahan pendukung kayak lotion dan parfum gitu kan. Itu udah cukup untuk seharian. Tapi kadang waktu kemarin kan aku ikut bazar ya Kak. Nah di bazar itu beneran ramenya banget Kak. Kakak tahu PIM kan? Itu kan aku bazar di PIM. Itu antrinya Di sampai lantai lantai atas 2 kan? Kak. Iya, aku sempet Kan liat lantai videonya. 5 antrinya sampai lantai 2 Kak. Mantap. Itu kan aku datang tuh setiap hari ke booth aku. Jadi pas jalan tuh melewati booth itu dengan padetan orang-orang, ada tuh Kak swing kayak tahan gitu kan. Kalau kita ngomong nanti membatalkan puasa ya. Takutnya Kak. mengurangi. Takutnya mengurangi pahala. Nggak puasa juga nggak mungkin ngomong kan ya. Kayak siapa nih gitu kan. Nggak Iya, mungkin. tahan. kan kita kan kayak seng gitu kan ya. Itu biasanya langsung hawa-hawa tidak sedap itu langsung menusuk hidung gitu Kak. Nah ini penting ya, ini based on pengalaman kita kan ya di Dok Iya, ya. benar-benar. Balik lagi bukan ingin dalam tanda kutip negatif gitu ya. Iya. Pengennya tuh maksudnya ini edukasi buat kita juga, Benar, ya, terutama benar, kita benar, yang benar. banyak aktivitas seharian, terutama di bulan Ramadan ini gimana sih Dok supaya bisa tetap menjaga supaya aroma-aroma tersebut itu tidak muncul di badan kita. Supaya nggak bau badan gitu loh Dok. Iya, bener banget. Jadi buat di teman-teman yang berpuasa, terutama di bulan Ramadan ini, ketika berpuasa kan kita otomatis level cairan di dalam tubuh kita berkurang ya, karena iya. kita tidak makan, tidak minum. Itu kadang-kadang bikin dehidrasi. Nah, dehidrasi ini pada beberapa orang, misalnya tadi lagi bazar, Iya. itu bikin level keringat itu makin kadar garamnya meningkat. Nah, Kan ada penjelasan medis Iya bener itu ya, pasti kita kan nggak kepikiran ya. jadi ketika kadar garam itu meningkat, ketemu sama bakteri yang ada di permukaan kulit kita. Nah, itulah yang menimbulkan bau-bau yang semeliwir tadi. Masya Allah. Terus berarti next time begitu mineralnya kurang. iya. Bener Lagi banget. biasa ya, Kak? Karena faktanya sebenarnya keringat itu tidak berbau. Oh, Hanya isinya hanya air saja. Cuman kalau kadar garamnya meningkat, apalagi tadi ketemu sama bakteri si penyebab bau badan itu, nah itulah yang bikin cenderung kita bau badan seperti itu. Justru kadang-kadang pada beberapa orang harus diingatkan sih, biar mungkin dia jaga kebersihannya lebih ekstra lagi, terutama di bulan Ramadan ini. Berarti kita Seperti emang itu sih. harus normalisasi untuk Ngasih tahu ya. menegur bau badan, tapi jangan tersinggung ya Kak. Betul. Karena bau badan Kak atau bau mulut itu kan ada something yang bisa membuat orang lain tuh lebih pede gitu ya Dok ya. Iya. Kalau dibilangin tersinggung sih
jadinya kan kita bingung ya Kak. Iya. Terus kadang-kadang ada tips orang suruh langsung kasih deodoran, tapi menurut aku nggak ada orang yang positive thinking dikasih deodorannya nggak sih Kak? Benar. Apalagi Dan- kan tadi dijelasin ya dok ya, kalau misalnya Iya. bau badan itu ternyata kan keringat itu kita nggak nyebabin bau. Betul. Tapi kalau bercampur sama bakteri, Bakteri. itu yang bikin bau. Betul banget. Artinya bakteri itu bukan sesuatu hal yang bagus kan dok, makanya edukasi Betul. kayak gini tuh penting banget, bagaimana kita cara penyampaiannya aja sih, Iya. berdua jangan didengar sama orang lain gitu kan ya dok. Iya mungkin lebih baik lagi ya dok ya. Iya, Nah, itu betul gimana banget. sih dok kalau masalah bakteri itu? Iya, jadi terutama apalagi tadi aktivitas ibu-ibu ya pasti makin padat nih selama bulan Ramadan. Kadang-kadang kalau kita pindah-pindah tempat, itu jumlah bakteri yang di permukaan kulit itu jadi meningkat. Nah, ketika dia meningkat, jika kita tidak menggunakan sabun yang tepat, salah satu contohnya tadi sabun antibakteri, nah itulah bisa menyebabkan bau badan. Seperti itu sih. Jadi memang kita harus perhatikan kebiasaan dan juga kebersihan kita terutama di bulan Ramadan ini. Jadi mendingan dikasih Bioregard Dioprotek ya Kak, nggak akan tersinggung. Iya. Kan kayak dikasih belanja bulanan. Hampers ya. Hampers sayang. Bahagia apalagi ibu dikasih. Iya. Seneng banget loh. Seneng banget pastinya dikasih Bioregard. Nah ini berarti lebih kayak kita tuh udah di set dulu ya dari pagi, Iya, bagaimana supaya bisa jangan sampai si bakteri ini tuh ada di badan kita ya dok ya. Iya, betul banget. Dok tadi kan dokter udah jelasin nih sebelumnya kalau Ya. misalnya adalah salah satu penyebab bau badan itu karena juga kita dehidrasi nih. Betul, Ya kan? betul banget. Nah, ini kan kita lagi Ramadan dan bentar lagi mudik, Dok. Bener banget Mungkin nih. bisa dijelaskan, Dok, itu kan Ya. makin lagi ya, Dok. Bener Berdesakan, panas Naik di transportasi perjalanan, umum. transportasi Iya, betul. umum gitu. Semuanya relate gitu ya. Betul, apalagi buat teman-teman yang belum tahu, di bulan ini tuh kita lagi menghadapi perubahan cuaca yang cukup ekstrim ya. Banget. Jadi pagi siang tuh panasnya bener-bener terik, Bener-bener nyengat. banget, Dok. Makanya mungkin anak-anak pada bau matahari nih semuanya Iya. nih rata-rata ya. Terus sore hujan badai. Nah, Iya, bener. perubahan cuaca dan juga perubahan lingkungan ini biasanya akan cenderung mengubah si bakteri yang ada di permukaan kulit kita. Nah, bakteri yang berubah-ubah terus ini akan meningkatkan tuh kemungkinan untuk timbulnya bau badan karena jumlah air yang tadi ketemu sama bakteri, apalagi airnya penuh dengan garam, boom, jadi deh si bau badan tadi. Jadi memang selain dari untuk persiapan kita menjelang mudik, itu harus perhatikan kebersihan selalu, terutama bisa gunakan seperti sabun antibakteri dari awal kita mandi nih, seperti itu. Tapi Mawi, berasa gak sih kalau lagi Ramadan gini emang aroma itu suka muncul lebih sering gitu dibanding bulan Iya. Aku tuh sebelum dokternya ngejelasin juga kayak ngerasa ya kenapa ya gitu, ternyata pas dijelasin jadi ngerasa tahu kalau oh iya bener juga ya karena Ada tubuh penjelasannya dehidrasi ya. jadi malah membuat bau badan juga. Nah biasanya kan dengan jadwal yang padat itu kan kita kan selain berkegiatan bikin keringat ya dok ya, Iya, bener terus banget. kan pemilihan bahan di baju itu kan juga berpengaruh ya kak. Ini mohon maaf ya kak, kalau menuju puasa gini bahan baju kita kan agak silk ya kak. Ya soalnya memang Yes, memang bener. kita Iya. berbuka ini lebih Acara, formal, iya, betul. betul. Belum lagi acara kita memang membuat kita harus tampil yang lebih sleek lagi. Iya, Jadi lebih glam jarang gitu kalau ya. kita pakai linen gitu kan jarang kan ya. Makanya that's why kadang-kadang aku ngerasa sih sering kayak kenapa pas di bulan Ramadan tuh aku tuh jadi ngerasa lebih kayak agak sedikit berkeringat berlebih gitu. Nah emang selain jadwal yang padat dan juga ya memang pemilihan bahan di yang kita pakai. Alhamdulillah syukur-syukur kalau kita buka puasanya di tempat yang ber-AC. Iya. Kalau misalnya kita buka puasanya nggak di tempat ber-AC, belum lagi kita harus menerjang jalanan Jakarta dengan naik angkutan umum, apalagi orang-orang yang mudik ya kak. Selain naik angkutan umum kan bisa jadi mereka naik motor. Itu berapa puluh kilometer gitu kan, itu kan bau debu jalanan, polusi, belum lagi hampir neduh kena hujan gitu. Jadi aku ngerasa banget sih kita mandinya itu cuma sekali, belum lagi kita nggak bisa mandi berulang ya kan. Jadi paling ya aku ngerasa kayak oh mungkin ini kali ya penyebabnya kita jadi lebih agak struggle di per bau badanan ini gitu. Pas puasa Benar, gitu ya. benar, Tapi benar. Dok kalau misalnya urusan makanan gitu
ada gak sih, maksudnya kayak ada gak sih makanan Faktor yang dari makanan. kan kita Ramadan ini mungkin ya orang kiranya tuh kita lebih bisa makanan healthy Ya. tapi bukanya itu kan Masya Allah gitu ya, Ya. beradu semua gitu. Ada gak sih dok makanan yang emang pemicu gitu loh untuk bau badan gitu? Ini ada banget. Ternyata menurut penelitian golongan-golongan seperti bawang bombay, kemudian juga kubis, kol itu cenderung menghasilkan gas sulfur. Nah, gas sulfur ini ketika ketemu sama bakteri tadi itu bau badannya semakin menjadi. Jadi memang baiknya mungkin saat buka puasa atau sahur kita hindari tuh menu-menu yang ada kandungan tadi untuk memaksimalkan kita tetap fresh dan juga pede seharian sih gitu. Emang kadang emang agak susah juga ya Iya. Dok, kalau menghindari makanan gitu. Benar. Ya kan ada beberapa way factor tuh tadi ya dari Iya, makanan. betul. Terus dari gimana kita pencegahannya dari Iya, pagi tuh benar. kita mandi udah harus Iya. Benar, harus benar. benar ya kan. betul. Memang pakai misalnya kalau BioRegard ini kan memang udah ada antibakterialnya. Nah, ini kan yang kita cari kan di Ya, sini. betul, Terus betul. nah sama tadi yang ketiga yang baju. Iya, Itu apa sama sih? itu juga baju. juga Betul, benar. betul, Iya, betul. betul. Bener. Bahan itu juga menentukan ternyata ya. Betul Benar, banget benar, kan. Karena kita mau kayak agak heboh-heboh dikit gitu ya. Iya, wajar ya Kak. Apalagi kadang kan kita emang berbisnis ya, dagangan betul, juga. bener. Jadi ya memang harus dan saling support teman-teman Iya, juga. benar. Dan ini disclaimer ya, sebagai kami pedagang baju, yang paling laku di bulan Ramadan adalah Satin. yang shiny. Nah, betul. Itu banget, udah betul tidak banget. bisa dihindari. Kalau kita nyari yang kalem-kalem orang tuh kurang gitu Iya, ya. benar. Karena benar. jatuhnya jadi basic aja Kak. Kok kayak konsep Ramadannya mana nih sayang? Belum Gitu. lebaran nih gitu ya. Tapi dok, ada nggak sih misalnya kayak suggest nih dari dokter Ya. supaya kita makin pede lagi nih di bulan Ramadan ini bisa terhindar lah. Solusinya apa sih supaya terhindar dari bau badan gitu ya di bulan Ramadan ini dok? Benar. Tadi walaupun aktivitas kita padat, Betul. tetap usahakan mandi sebisa mungkin 2 kali sehari. Itu yang pertama. Sisters, iya. Oke. Terus yang kedua, ketika mandi kita juga bisa pakai bukan cuma sabun biasa, tapi kandungan sabun antibakteri. Dan sekarang banyak varian atau pilihan yang alami. Jadi seperti kandungan ada tawas, kemudian juga minyak zaitun, dan juga delima yang memang dari alami dan bisa membantu mengurangi bakteri tadi. Jadi bukan hanya mengatasi atau menyamarkan bau, tapi mengatasi akar masalah daripada bau badan ini. Setuju banget, Dok. Gitu. Iya, jadi nggak cuman sekejap hilang. Iya, Kan kalau betul banget. disemprot, tapi dasarnya masih bau. Bercampur Benar. ya. Jadi bercampur malah itu menjadikan musibah ya menurut Iya, aku ya. betul Kayak kalau lagi nengok ke atas dikit wangi, kok kesini dikit wangi. Musibah. Benar, Karena harus dibenerin Nggak dari boleh kan ya bakteri dok yang ya, Betul banget. dicampur dengan kayak alkohol gitu kalau lagi keringetan gitu ya Bener dok ya. banget, karena akan semakin semerbak Justru ya. harus Bener. kita Betul. ini. Iya makanya anak-anak tuh kan Kak kalau misalnya pulang sekolah kan wajar ya Kak langsung bau matahari, bau telur itu udah menjadi rahasia umum semua ibu-ibu. Bahkan semua ibu-ibu relate gitu. Makanya Iya. anak-anak Setuju. itu sebelum sekolah mau dia sengantuk apapun pagi-pagi walaupun bulan Iya. puasa lagi belajar puasa tetap harus mandi dulu. Pertama selain dia biar seger supaya bakteri di tubuhnya juga terhempas gitu. Iya, Nah, betul, biasanya aku betul. juga di rumah tuh keluarga tuh pakai BioRegard Dioprotect. Selain dia wangi, dia juga bikin badan seger afternya Kak dan nggak keset gitu loh afternya, nggak kering gitu. kering ya. Mungkin karena ada kandungan minyak zaitunnya ya dok. Betul. Karena itu menyebabkan jadi lebih lembab, tapi mengatasi masalah juga. Kadang-kadang kita menggunakan beberapa jenis sabun yang notabene ada antibakterinya jadi cenderung kering ya tadi keset. Iya betul dok. Nah, itu salah satu tanda, oh berarti ini skin barrier kita atau lapisan kulitnya tetap terproteksi dengan baik. Seperti itu. Nah ini kan gak kerasa udah mau lebaran ya. Ya. Tinggal beberapa hari lagi. Nah ini ciri khas Indonesia yang selalu dikangenin itu adalah mudik ya. Justru aku sama Kia tuh kayak kangen ya mudik ya. Terakhir tuh waktu kecil belum ada tol. Iya. Jadi kayak berhari-hari di Perjuangan mobil gitu ya. Dulu tuh seringnya ke Solo. Nah kalau kamu sama dokter mudik nggak? Kalau aku kebetulan nggak mudik Kak, karena udah jadi kebiasaan kalau di rumah itu ngumpulnya bener-bener keluarga besar. Jadi keluarga suami, keluarga aku, kita ngumpul di tengah-tengah dan kebetulan tengah-tengah itu rumah aku. Jadi oke. kita kayak bawa makanan kayak potluck gitu. Seru banget. Jadi alhamdulillah sih sebenarnya kangen juga aku tuh kalau mudik tuh ke Medan. Oh. Jauh ya? Masya Allah. Jauh. Tapi memang aku tuh belum kesampaian untuk mudik karena ngerasa anak-anak keluarga aku juga
udah mulai banyak yang ke Jakarta juga gitu. Nah itu kan kalau mudik itu kan pastinya akan seru banget ya. Aku suka nontonin sih vibes orang mudik. Iya. Apalagi huru hara jalanan lalu lintas kan. Walaupun Itu- macet kayak apapun tetap aja jalan orang Iya, mudik ya. benar, Masya benar. Allah. Karena itu adalah momen ini ya Kak. Setahun sekali. Momen haru gak sih orang bisa mudik. Esensi perjuangan dari Iya, lebaran selama during Ramadan ini kita berpuasa sampai gimana ujungnya kita kumpul lagi sama keluarga itu ada Iya, kita tuh esensinya ya. kangen loh, karena dulu biasanya mudik waktu kecil, cuman udah gede keluarga itu udah banyak di. Bener, dan Biasa jadi ya. banyak, jadi ya fokusnya ke keluarga ini aja gitu. Tapi walaupun kayak nggak mudik tuh, tetap nggak sih? Gimana caranya kamu tuh tetap nerapin untuk jaga kebersihan keluarga gitu? Iya, jadi kalau biar nggak was-was bau badan gitu ya Kak, Karena tetap pastinya. lebaran kan ramai banget ya. Betul. Mohon maaf nggak mudik pun semua numplek nih. Otaknya Iya. harus di rumah Poin kamu. makanan agak dicoret ya Dok, nggak bisa tuh Dok. Maaf bisa Dok, itu. kalau Nggak lebaran. valid ya, jadi nggak valid Itu ya. udah faktor utama. Terus faktor keduanya Kak juga dicoret baju lebaran. Nah. Iya. Baju lebaran. Jadi belajar kamu. terpaksa. Supaya nggak bau badannya. Betul, kita juga tidak memungkiri, Iya, kita betul, juga betul. memakai ya kan. Makanya bagaimana ya cara mencegahnya supaya nggak was-was bau badan? Ya pertama-tama kita mandi dengan menggunakan sabun antibakterial gitu. Yang nggak cuma antibakteri, tapi juga nggak kering di badan dan bisa dipakai satu keluarga Kak. Nah contohnya si Bioregard Deo Protect ini. Dan tahu nggak sih Kak, selain dia memang bikin kulit nggak kering, terus badan itu beneran jadi wangi loh Kak. Kalau aku pernah pakai sabun doang, terus berkegiatan di rumah, jadi nggak ngerasanya nggak bau badan Kak. Karena mungkin ya itu kata dokternya tadi, ternyata kandungan-kandungan yang ada di Bioregard Deo Protect itu bisa membantu badan kita jadi lebih fresh dan membunuh bakteri ya Dok. Iya, betul Itu yang banget. paling penting karena katanya juga kalau misalnya kita bau badan terus kita semprotin parfum itu malah bercampur Betul. Kak dan bikin Benar. badan aku tuh gatel. Misalnya kita keringet terus kita campur parfum justru gatel Kak. Iya. Karena alkohol tuh gatel. Justru kita emang harus proteknya di sabun mandi dan kebetulan sabun Bioregard Deo Protect ini wangi. Oh, Jadi iya. anak-anak kalau disuruh mandi senang. Sabunnya wangi, terus kita bisa buat bubble, bisa tiup-tiup balon. Terus kan kalau misalnya di bathtub kita bisa jadiin bubble sambil Iya. mandi. Ih, banyak banget caranya sih. Dan aku harap sih teman-teman yang mudik ini juga bisa aware nih. Cobain deh si Bioregard Deo Protect ini supaya pas sebelum berangkat kita udah seger dan siap menerjang hari. Iya benar. Dan ketemu keluarga juga bukan hanya bawa oleh-oleh ya. Bener. Tapi memeluknya dengan wangi. Bener, Nggak bener. was-was. Iya, kayak peluk gitu. Kak, kok nggak mau lama-lama nih mak gue, meluk gue nih gitu. Mah udah lama gak ketemu gitu kan sebenarnya mau gitu doang. Iya. Kurang kangen nih, Zai. Nah kalau misalnya ada dokter nih, aku penasaran nih. Dok, kan tadi kalau Dwi itu udah nyeritain pengalamannya nih ya. Iya. Dan antisipasinya apa sih supaya nggak was-was dengan bau badan. Tapi kenapa sih kalau misalnya kita itu harus pakai sabun antibakteri dan kenapa sabun antibakterial itu lebih efektif dibandingkan sabun biasa nih? Iya, benar-benar. Jadi tadi salah satunya adalah sabun antibakteri itu dia mengatasi akar daripada masalahnya. Sedangkan kalau sabun itu mungkin hanya di permukaan saja. Oke. Nah, sabun tertentu juga kadang suka bikin kering ya atau iritasi, Betul. terutama untuk anak-anak yang kulitnya masih Sensitif berkembang. juga ya. Betul. Jadi dengan menggunakan alternatif sabun-sabun antibakteri yang kandungannya memang alami, tadi seperti tawas, minyak delima dan zaitun itu juga bisa mengurangi resiko terjadinya bakteri biar nggak bertumbuh dan bertahannya lebih lama. Biasanya bisa bertahan 12 sampai 24 jam seperti itu. Oke. Terus kenapa coba supaya kamu meyakini lagi semua yang nonton di sini Iya, ya kan? Kenapa kamu itu akhirnya yakin banget dan cocok banget ngerasa cocok sama Bioregard Deo Protect ini? Oke, ya selain yang dokter jelasin tadi, ini aku akan ada sedikit tambahan ya Kak. Kan dokter tadi bilang kan, ya memang kita harus membuat mengatasi masalah akarnya dulu. Ya. Nah, ini nyambung banget ya Kak ke parenting sebenarnya ya. Di saat kita mengurus anak-anak kan, saat mereka ada masalah, kita pasti harus membenahinya dari akarnya dong. Betul. Kita nggak bisa dari permukaannya aja kan. Kayak misalnya dia nangis, kesel, kecewa, kita kan nggak bisa hanya mendengarkan, oke misalnya dia nggak mau sharing, ya udah sharing kelar gitu kan. Kita juga harus mendengarkan apa perasaan kamu di dalamnya, bagaimana kamu kenapa nggak mau sharing, apa yang menyebabkan itu kan kita harus
tuntasin akarnya. Nah, kebetulan Bioregard Dioprotek ini yang kata dokter nyambung nih ya dok. Bener. Ternyata kita memang harus membuat akarnya dulu yang dituntasin dan dikelarin masalahnya. Baru akhirnya kita bisa ngerasa lebih pede untuk ngejalani hari. Makanya pas temen aku tuh pernah bilang juga, bau badan itu nggak akan kelar dengan kamu cuma sekedar pakai parfum, misalnya, lotion, gitu ya. itu tuh hanya bahan penambah supaya kita Ya. tetap tambah wangi aja. Betul. Tapi kan dari dalamnya kita harus mandi menggunakan sabun. Nah, zaman dulu kan Kak, kalau misalnya ngurangi bau badan itu kan dari tawas ya Kak. Betul. Tapi kan kita nggak mungkin lah ya Kak kayak sabunan batu terus tiap hari digosok. Karena katanya juga kalau tawasnya terus-terusan digosok itu bisa menyebabkan iritasi di kulit juga kan ya dok ya. Betul. Karena aku pernah kayak cobain tawasnya, kok aku ngerasa kayak gatal gitu kan. Nah, dengan Bioregard Dioprotek ini selain teknologinya yang udah keren banget, ada antibakterialnya, teknologi untuk mengurangi bau badan, ada tawasnya, delima, dan juga ada olive oilnya, jadi bisa melindungi tubuh kita, tapi kita nggak perlu repot-repot gosok tawas sayang gitu. Tinggal sabunin, selain wangi juga membunuh bakteri yang ada di kulit. Jadi mandi pagi itu wajib banget sih. Ya, betul, Untuk membantu kita tetap wangi dan segar sepanjang hari, jadi nggak was-was bau badan gitu. Nah dok, Ya. gimana nih dok supaya kita terbebas dari bau badan, langkah-langkahnya tuh apa aja ya dok? Seharian nih aktivitas kita yang panjang supaya kita tuh bisa Tetap pede menyongsong gitu hari ya. dengan Ya, benar percaya banget. diri yang Benar, penuh. Gimana benar tuh, Dok? banget. Jadi tadi buat para ibu-ibu mungkin sebenarnya untuk pemilihan pakaian agak sulit ya. Iya, betul. Padahal sebenarnya mungkin yang mengurangi bau badan itu adalah yang berbahan katun. Itu biasanya penyerapan keringatnya lebih Cocok, baik. Dok, kalau lebaran Betul. pakai katun. Nah, jadi Tapi kita coret oke sedikit nggak, lah Dok? ya. Kalau misalnya dalamnya kita mansetin, Oh iya, double, itu aman bisa. juga. Itu bisa. Bisa aku tambahin Ya. kaos gitu sih. Iya, Itu iya, boleh. iya, boleh ya dok, kayak di Betul. double gitu boleh. Yes, jadi layer atau lapisan yang bersentuhan dengan kulit sebisa mungkin tadi berbahan katun. Oke. Itu biasanya. Baiklah kita pakai manset. Iya. Jangan lupa jualan manset. Iya benar. Aku pakai kaos malah. Iya Ya. kak. Kalau pakai satin dulu aku pakai kaos aja karena kan iya, panas bener-bener. kan. Betul. Iya, iya, Kalau setuju, pakai setuju, manset setuju. lagi kita panjang lagi. Kadang aku panas. ngerasa pakai manset cuma kalau bahannya agak transparan, tapi memang benar juga sih ya Iya, dok. Jadi betul. menyerap ke bahan yang berkatun itu ya. Betul, betul. Tapi betul. cari yang cotton ya. Yes, betul banget. Terus yang kedua, ini setelah kita berbuka dan juga setelah sahur, minum air harus cukup. Nah, saya punya sedikit trik, biasanya bisa digunakan juga teknik minumnya 2-4-2. Jadi 2 gelas setelah sahur, 4 gelas setelah berbuka sampai menjelang tidur, dan ekstra 1-2 gelas sebelum tidur. Nah, jadi dengan kita diberikan jatah seperti itu akan kadar hidrasi di dalam tubuh kita terjaga dengan baik, dengan harapan bau badan juga ikut berkurang. Seperti itu. Dan yang terakhir, paling penting adalah menjaga kebersihan dengan mandi 2 kali sehari. Pastikan kita gunakan sabun antibakteri yang bergunakan bahan alami. Seperti itu sih untuk mencegah ya bau-bau yang tidak sedap ini di bulan Ramadan ini. Seperti itu. Nah untuk Mawi nih, ada nggak sih ritual yang kamu harus lakukan nih ke kamu dan anak-anak sebelum aktivitas keluar? Dan ini tuh kayak ritual yang harus banget gitu. Mandi kak. Mandi itu udah wajib banget sih, karena itu juga ngajarin anak supaya mandi itu adalah kewajiban juga ya kak ya. Kan dalam Islam juga kan kita harus menjaga kebersihan juga Iya, kan, sebagian dari iman. Terus anak-anak juga kalau diajarin mandi, badannya juga jadi lebih seger. Kadang kita habis berkegiatan dari luar, kayak bawaannya tuh kena polusi, enak, mual di jalan, abis mandi kita langsung berasa segeran, ya kan? Jadi mandi harus banget. Kalau misalnya kita berkegiatan nggak sempat mandi malam, minimal mandi pagi hari itu wajib. Ya, betul, Mandi betul. pagi hari, pakai sabun yang antibakteri, kayak Bioregard Dioprotek ini selain antibakteri dia juga wangi banget nih guys. Aku pakai yang warna pink, yang D5 Persia. Itu ada tawasnya juga lagi ya. Ada tawasnya Betul, semuanya. Terus abis itu kalau misalnya malam nggak sempet untuk mandi, yang penting harus ganti baju. Makanya kalau bobo bajunya itu wajib berbahan katun. Betul. Gitu teman-teman, gitu teman-teman. Benar sekali. Nggak apa-apa kalau pergi-pergi ada bahan satin gitu sayang. Tapi kalau tidur bahan katun teman-teman. Cari yang menyerap keringat. Kadang tuh malam-malam suka keringetan, bener nggak sih Bener, dok? bener. Pada Karena beberapa aku orang AC gitu. itu nyala, tapi nggak tahu kenapa keringetan. Keringetan, betul Karena mungkin betul. Kenapa tuh ya, Dok? apa lu siang-siangnya
tenaga lo Pasti. kayaknya Iya. dia ini malam Kan dia kita masih burning. mengimbangi Kak, mengimbangi bocil ya Kak. Iya kayak kamu tuh kardio jadi malamnya masih burning. Iya benar. Oh iya benar, keringetan ya Kak. Benar-benar apalagi kalau aktivitasnya padat, biasa malam itu suhu tubuh suka ada sedikit Meningkat ya, meningkat, Dok, ya. betul. Dan kalau Pantesan tadi kayak kulit tuh kayak lebih panas dan Bener, merah bener, gitu. Ini bener. lepek padahal udah malam ya dong. Kayak paling enak sih mandi. Iya, Udah bener, paling betul, iya. harus mandi sih. Kan apa aja tuh emang obatnya mandi sama teh hangat Kak. Ibu Kalau orang tua mual enak mandi. Pantesan lu dipanggil kakak. Iya benar ya. Jawabannya itu. Betul. Aku punya banyak asam garam. kehidupan ya sama Iya, aku juga dipanggil ya, kakak. Ya adek. Dok, tapi ini jujur ya, ini aku baru tahu banget ini balik ke dehidrasi ya dok ya. Betul. Aku tuh kayak nggak pernah nggak kebayang, nggak ada ilmunya aja sih sebenarnya. Kalau dehidrasi itu bisa memunculkan bau badan gitu ya dok ya. Maksudnya benar. kayak tapi memang nggak melulu orang harus minum terus Ya. langsung hilang bakterinya kan? Tidak. Jadi memang itu sesuatu yang harus dilakukan secara rutin ya. Karena kalau kita rasain sebenarnya keringat yang di tangan atau di kaki kan nggak bau ya. Cuman di bener-bener. keringat yang di area lipatan itu yang biasanya kadar garamnya tinggi. Iya. Nah, disitulah yang harus kita proteksi. Tadi salah satunya dengan mandi dengan sabun yang tepat. Seperti itu. Oke. Iya ya, lipatan-lipatan ya. Benar. Kecuali pakai kaos kaki seharian. Ah, ya. mungkin itu Beda beda ya. lagi. Agak jangan dinaikin. Iya, Bawi ya. Diumpetin ya Kak. Sisikat kakinya Iya, ya. betul, Gitu. Ya kan lipatan ini banyak lipatan-lipatan. Iya banyak, lipatannya banyak. Sama lipatan-lipatan Anak. armpit ya. Armpit, Anak ya. ya. Baunya seru Sekali. Bercampur ya Kak. dicampur Banyak gitu ya. gramasi kehidupan di sini. Tapi kamu ini gak sih kayak ini kan bentar lagi kamu akan open house ya. Yes. Di rumah berarti kan kamu tipikalnya yang keluarganya itu yang nerima tamu banyak banget nih di Iya, rumah. benar. Jadi kamu jadi lebih was-was gak sih? Iya, makanya biasanya kalau setiap aku, nah untungnya itu keluarga aku adalah keluarga-keluarga yang percaya dengan omongan aku Kak. Jadi kalau misalnya Kan masuk lagi tuh Maui Betul, udah kakak. Maui. Iya, takutnya kan jadi overthinking bau Iya, badan gitu jadi kan. langsung kayak bau badan pakai sabunnya diganti. Apalagi keluarga-keluarga aku ini kan kayak kakak aku punya anak yang lagi beranjak dewasa puber. Yang dimana kan dia tuh badannya tuh lagi produksi keringatnya lagi Iya, berlebih. betul. Tinggi Karena ya. memang pas Jadi puber tingkat juga- PD-nya lagi berkurang dong. Benar, itu pengaruh banget ya. Betul, makanya memang dan bahkan anak-anak sebesar udah 6 tahun pun mereka ternyata udah mulai ada masa pubernya gitu loh Kak. Maksudnya yang kayak keringatnya jadi berlebih dan Ya. lebih bau daripada anak-anak. Yang anak-anak Iya, yang betul, harusnya betul. anak-anak gitu Ini loh Kak. interesting loh. Ini tuh pengen buat gue tanyain sebenarnya. Iya, iya kenapa Kak? Karena gue ada pengalaman kayak gitu. Iya, kenapa, Iya maksudnya yang anak-anak umur nanggung nih Iya, gitu kan. iya. Kenapa ya gitu? Kenapa mau nanya aja kenapa? Kenapa dok? Karena biasanya di masa-masa itu ada perubahan bakteri yang ada di kulit tadi, balik lagi. Jadi Kalau setiap hormon enggak ya dok? hormon juga sama. Jadi perubahan hormon apalagi biasanya yang perempuan, terutama di usia 6-8 tahun, nah itu mulai terjadi transisi, hormonnya mulai ada perubahan, bakteri yang di permukaan kulit itu juga ikut berubah juga. Nah, makanya biasa ada perubahan bau juga tuh di situ. Nah, jadi di usia-usia segitu jangan heran kalau misalnya tiba-tiba baunya kok beda ya gitu. Bukan sedikit apek gitu ya. Betul. Dia beranjak remaja gitu kan. Iya, betul sekali, Tandanya betul dari sekali. situ. Di situ makanya kadang-kadang kan kalau misalnya kita pakai pasti kakak-kakakku juga kayak suka nanya gimana ya Wi si Meme nih lagi nggak pede gitu misalnya bau badan jadi hari-hari nih Kak bawa parfum gitu anaknya jadi kalau dikasih parfum seminggu habis kataku stop Suruh mandi. mandi sayang mandi Meme pakai ini pakai sabun ini anti kasih gitu jadi mereka tuh jadi kayak lebih aware dan akhirnya tuh anak-anak memang mandinya tuh bisa kayak 3 kali 4 kali kayak aware kan ya aku bau kayak gitu Iya, jadi iya. kayak tingkat PD-nya jadi berkurang gitu loh Kak. Mau puber ya dok Mau ya. puber, betul makanya banget. ya memang harus diatasi. Benar kata dokter, ini akan aku ambil cuplikan ini. Atasi akar masalahmu. Akar masalahmu itu adalah bakteri di kulit Lo kamu. bawa TV yang Betul, gede, betul. tontonin langsung. Tontonin ini Iya. video dokternya. Betul. Tapi ini Apalagi kan menarik puber-puber, banget nih. iya, Iya, ini daripada menarik. nunggu Jadi jerawat. gimana edukasi ini bisa sampai ke anak-anak kita tanpa mereka juga terluka gitu kan hatinya. Iya, Tapi kita menormalisasi kayak tadi Wi bilang Betul, di kan awal kalau ya kita kan. sih bisa menjaga hati anak-anak karena Iya. ya Kak
ilmu untuk bukan berarti kayak orang lama tidak maksudnya ilmunya sekarang, tapi kan Sekarang kita lebih kan banyak lebih informasi. banyak Iya. informasi yang membuat Betul. kita jadi lebih tahu bagaimana menjaga perasaan seorang anak. Nah apalagi kan anak itu udah dia juga nggak pede dengan kita bilang kayak apa banget sih Mei gitu kan langsung kayak Down banget pasti. nangis. Aku juga kayak kasih. Hari-hari Aku juga kalau anak aku, jadi anak aku tuh kan sekolahnya sekolah alam ya. Alam, Iya, kebayang dong gimana aktivitas outdoornya kan. Jadi kalau misalnya bau tuh ya kita bercandain kayak Masya Allah wanginya sudah tidak enak, jadi kayaknya butuh mandi. Cuma kan lebih baik kita antisipasi nauzubillah kayak jangan sampai malah ya ini dibully di luar Iya, kan. betul. Itu malah Oh, bikin iya, anak itu jadi nggak pede takutnya. betul, Jadi betul. orang tuanya sih yang harus aware sih tanggung jawab sebenarnya. gimana mengkomunikasikan, mengedukasikan soal bau badan ini ke anak-anak nanggung, usia nanggung tadi. Benar. Oh menarik banget sih, Masya Allah nggak kerasa loh. Ini kayaknya udah mau sejam ya kita ngobrol ya. Udah mau beduk dong. Aduh. Masya Allah, jadi banyak banget guys ilmu hari ini. Gimana sih caranya supaya nggak was-was sama bau badan? Karena bentar lagi kita mau mudik gitu ya, ada yang mudik, ada yang open house, kayak kita juga bakalan keliling dari rumah oma, rumah kakak segala macam, supaya kita nggak was-was sama bau badan atau bau badan orang lain gitu ya, supaya kita ningkatin PD kita juga gitu ya, supaya kita lebih fresh gitu ya sepanjang hari. Harus mandi minimal 2 kali sehari. Betul. Itu penting banget ya. Terus ikhtiar kita juga nih untuk menjaga kebersihan supaya fresh juga, nggak bau badan. Penting banget kita harus pinter-pinter milih sabun antibakterial seperti Biore Guard Deo Protect ini karena pakai bahan-bahan alami, which is bahan alami itu kita percaya banyak banget manfaatnya. Iya, betul. Ya, bagus buat kita, kulit kita supaya nggak ketarik gitu ya. Nggak, karena jujur nih kayak aku sama anakku yang kedua itu sensitif dok, Sensitif ya. gampang merah, jadi Iya. nggak bisa pakai sabun sembarangan, apalagi yang ketarik itu gampang Iya, gatel betul, banget betul. gitu. Jadi kayak pas banget nih pembahasannya. Terus pilih pakaian yang breathable supaya nggak gerah dan nggak bikin bau-bau semerbak keluar. Bener banget. Berarti tipsnya dari kita hari ini para pedagang baju ini adalah pakailah baju dalam sebelum di luarnya shiny ya, pakai satin, dalamnya tetap harus ada yang seperti cotton Iya, gitu ya, betul. jadi nyerap keringat gitu kan. Nah, aku mau ngucapin terima kasih dulu pertama untuk kakakku yang satu orang tua, alhamdulillah. Makasih banyak kok juga dokter ilmunya. Makasih nih. dokter. Thank you, Pengalamannya makasih juga. Makasih juga. Mawi, makasih banget. Mudah-mudahan gak kapok kesini lagi. Sama-sama, Kak. Nah, buat kalian semuanya, mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya, dan jangan lupa nih ya, follow biar nggak di sini aja ya banget, informasinya, ya. tapi harus berlanjut ya. Follow Instagramnya Biore Guard di Instagram, jangan lupa follow, ikutin terus ya informasi-informasi selanjutnya, dan jangan lupa tunggu episode selanjutnya. Dadah, assalamualaikum Dah. warahmatullahi wabarakatuh.